Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat arah juang dimanapun kalian berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Semoga sahabat-sahabatku saya doakan semoga dalam keadaan sehat. Nah, masih membahas soal yang lagi hangat belakangan ini, soal pencopotan Ketua PWNU Jatim Kiai Marzuki yang mendapatkan teguran keras dari Ketua PBNU atau pengurus Nahdlatul Ulama, pengurus besar Nahdlatul Ulama yang pada akhirnya melakukan pencopotan. Jadi Ketua PBNU Jatim tidak lagi dipegang oleh Kiai Marzuki. Nah, tentu ada beberapa alasan jika sebagian teman-teman konten kreator itu sudah banyak membahas soal ini, yang mengatakan bahwa mungkin ini ada kaitannya soal keterlibatan Kiai Marzuki dalam mengkampanyekan atau dalam mendukung terang-terangan dalam mendukung salah satu paslon pada Pilpres 2024 nantinya. Nah, tentu kita sudah tahu bersama, mungkin sahabat-sahabat juga lebih paham ketimbang saya soal keterlibatan Kiai Marzuki dalam konteks politik ya. Di beberapa kesempatan memang Kiai Marzuki itu kerap dan sering memberikan pernyataan-pernyataan atas dukungan beliau kepada salah satu paslon. Paslon yang kemudian saya maksud ini adalah paslon nomor 1 Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Jadi lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwa konten saya bukan untuk menjatuhkan salah satu paslon dan bukan untuk mengangkat salah satu paslon, tapi lebih kepada mengkaji apa sih sebab kok bisa sekelas Kiai Marzuki ini, orang yang kemudian sudah tua sekali di NU, kiai di NU, ulama di NU, yang sangat tegas kalau bicara soal NU, yang salah satu fansnya adalah saya, kok tiba-tiba mendapatkan teguran keras seperti itu dari Ketua Umum PBNU, yaitu pencopotan jabatan dari Kiai Marzuki sebagai Ketua PWNU Jatim. Jika di video sebelumnya saya sudah membahas soal rilisan berita yang sudah diangkat oleh beberapa media-media besar di Indonesia, sekaligus membahas juga kira-kira apa sih alasan dari Ketua Umum PBNU atau pengurus besar Nahdlatul Ulama memberikan pencopotan itu kepada Kiai Marzuki. Apakah tidak ada jalan tabayun dan lain sebagainya yang pernah ditempuh, atau mungkin ini adalah jalan terakhir untuk menyelamatkan lembaga. Di video sebelumnya saya sudah membahas bahwa setiap organisasi itu memiliki regulasi yang sedemikian rupa diatur ya untuk menertibkan pengurus, baik itu di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, sampai di tingkat paling bawah di Ranting. Regulasi-regulasi itu, aturan-aturan itu yang disebut ADART. ADART lembaga, anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang kemudian diatur oleh PBNU. Bisa saja dari aturan itu ada yang kemudian dianggap Kiai Marzuki ini melanggar salah satu regulasi yang ada di dalam tubuh PBNU itu sendiri. Nah, tapi kita ingin mengetahui apa sih alasan Kiai Marzuki pada akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada pasangan atau paslon nomor 1 ini. Nah, dan kemudian di beberapa kesempatan memang Kiai Marzuki ini kerap menyampaikan itu secara terang-terangan, tidak lagi dalam bentuk secara dukungan secara pribadi, tapi lebih kepada mengarahkan atau mengkampanyekan paslon nomor 1 ini di beberapa kesempatan. Di sini saya punya cuplikan video sahabat-sahabat sekalian. Mungkin kita akan dengarkan dulu cuplikan video ini, salah satu alasan Kiai Marzuki mendukung paslon nomor 1. Dan ini saya pikir perlu untuk kita bahas secara bijak ya, bukan dalam bentuk menghakimi ataupun merendahkan seorang Kiai Marzuki, karena saya pikir kapasitas saya secara pribadi sebagai warga Nahdliyin yang secara keilmuan saya tidak ada apa-apanya ketimbang Kiai Marzuki, saya pikir saya tidak punya kapasitas untuk merendahkan ataupun menghakimi seorang Kiai Marzuki sekalipun dia telah dicopot sebagai Ketua PWNU Jatim. Jadi kita harus
bijak juga dalam menyikapi persoalan ini. Saya mau memperdengarkan ini kepada sahabat-sahabat, setelah itu mungkin kita akan mendiskusikan ini loh alasan Kiai Marzuki pada akhirnya menentukan pilihannya kepada paslon nomor 1. Dari sekian banyak calon wapres yang ada, kita warga NU, calon wapres yang nyata-nyata kader NU Gus Muhaimin. Calon wapres yang punya nasab ke NU-an, cicitnya Mbah Bisri Gus Muhaimin. Calon wapres yang kenyang pengalaman dibanting-banting, dingkuk-ngkuk, ditempa, diduduk-duduk, dan tetap eksis, terbukti tahan bantingan Gus Muhaimin. Dilok-lokne difitnah panggah menter Gus Muhaimin. Maka bagi warga NU nggak ada pilihan lain kecuali harus mengusung Gus Muhaimin, imma dadi pres atau cawapres. Nah, itulah sahabat-sahabat sekalian yang kita sudah dengarkan bersama-sama. Menurut pernyataan dari Kiai Marzuki bahwa kita tidak punya calon lain selain mendukung Muhaimin Iskandar, karena Muhaimin Iskandar yang kemudian menjadi representasi mewakili Nahdlatul Ulama di kancah Pilpres 2024. Dari sekian banyak paslon, saya memang harus mengakui bahwa Muhaimin Iskandar adalah NU yang mungkin kalau kita mau ukur kadar ke-NU-annya ya ini luar biasa. Di samping memang beliau adalah seorang ketua partai PKB, dan tentu alasan inilah yang kemudian menguatkan pandangan seorang Kiai Marzuki mengalamatkan dukungan Nahdliyin harus mengarah kepada Muhaimin Iskandar. Seperti itu. Nah, video ini atau cuplikan video yang saya tampilkan itu adalah pernyataan Kiai Marzuki sebelum dipinang oleh Anies Baswedan. Sehingga ada pernyataan di akhir video itu, Muhaimin Iskandar mau dia jadi capres atau cawapres, maka ini adalah pilihan terakhir Nahdliyin untuk mendukung Muhaimin Iskandar sebagai representasi dari Nahdlatul Ulama itu sendiri. Ya, jadi clear persoalan ini bahwa pemahaman yang saya dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Kiai Marzuki lebih kepada pendekatan Nahdliyinnya. Dia mengalamatkan dukungan itu karena memang ada kesamaan di mana Muhaimin Iskandar adalah NU dan yang mendukung harus NU juga. Mungkin pandangan Kiai Marzuki seperti itu. Nah, tapi dalam konteks yang lain, dari sisi yang lain, jadi kita tidak menyalahkan pandangan Kiai Marzuki secara pribadi itu. Tapi kalau kita lihat dari pandangan yang lain, justru posisi Kiai Marzuki berbicara seperti itu adalah jabatannya dia sebagai Ketua PWNU Jatim. Nah, secara tidak langsung hal-hal seperti ini yang kemudian dilakukan oleh Kiai Marzuki mengkampanyekan Muhaimin Iskandar di forum-forum tertentu yang kemudian dihadiri oleh warga-warga Nahdliyin, itu dianggap sebuah pelanggaran kelembagaan yang pada akhirnya dari sekian mungkin banyak pertimbangan dari PBNU, hasil akhirnya adalah Kiai Marzuki ini harus dicopot jabatannya sebagai Ketua PWNU Jatim. Lumayan. Untuk sekelas Jatim memang itu menjadi rebutan dari semua paslon. Masing-masing paslon ini akan mengkampanyekan dirinya, mencari instrumen-instrumen apa yang kemudian bisa dipakai untuk merebut suara besar yang ada di Jatim itu sendiri. Nah, inilah sahabat-sahabat sekalian yang saya anggap sebagai alasan kuat dari Kiai Marzuki kenapa beliau harus mendukung paslon nomor 1 itu. Terlepas di paslon nomor 1 ini ada salah satu
partai yang kemudian secara ideologi itu memang berbeda dengan Nahdlatul Ulama. Ya, saya tidak usah sebut nama partainya apa. Saya pikir sahabat-sahabat yang menyaksikan video ini lebih paham ketimbang saya. Kesimpulannya, kita berharap semoga Kiai Marzuki lebih bisa bijak dalam peristiwa pencopotan ini, dan semoga tidak ada polemik lanjutan dari hasil pencopotan ini. Mungkin itu saja pandangan saya, sahabat-sahabat sekalian. Kalian yang lebih paham persoalan ini silahkan berkomentar. Saya menunggu komentar kalian. Bagaimana sih pandangan sahabat-sahabat, terkhusus warga-warga Nahdi yang menyaksikan video ini? Mungkin kalian lebih paham alasan Kiai Marzuki atau alasan pencopotan Kiai Marzuki ini. Mungkin itu sahabat-sahabat sekalian. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.